kebanyakan di antara para peserta, yaitu di antara para lembaga ini memilih pada gelombang 1. Dampaknya bagaimana? Dampaknya menjadikan setiap kali gelombang 1 itu server error. Nah, kemarin kita waktu gladi bersih, waktu simulasi, setiap gelombang 1 itu mesti error, server mesti error dan sebagainya. Nah, kenapa demikian? Karena siswa yang masuk atau laptop yang terkoneksi dengan jaringan pusat itu sangat melimpah. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya pada rapat tadi ya, jumlah siswa yang ikut AKM, karena setiap siswa memegang laptop ya, itu untuk kurang jelas. Volumenya kurang banter oleh Pak. Baik, jumlah laptop pada gelombang 1 untuk tunarungu itu 5.666. Kemudian gelombang 3, gelombang 2 3.200 sekian. Gelombang 4 itu gelombang 4 ada 1.000 sekian, sangat paling sedikit. Nah, karena dengan kurva atau bentuk grafik seperti itu menjadikan pada saat gelombang pertama itu masih server error. Nah, kemudian muncullah seruan dari kementerian dilarang menumpuk pada gelombang tertentu. Nah, ketika larangan itu Bapak Ibu, ini ada asumsi kemarin sempat kita dimintai pertimbangan dari salah satu kecamatan, umpama kita tidak gelombang 1, kita langsung gelombang 3 atau 2, 3, 4 itu bagaimana? Ya enggak apa-apa, boleh saja, tetapi kalau nanti semua berasumsi seperti itu, meninggalkan gelombang 1, kemudian menempati gelombang 2, 3, 4, maka sama saja nanti penumpukan di gelombang 2, 3, dan 4. Artinya, kita tetap akan mengalami kendala pada gelombang-gelombang yang lainnya. Maka dari itu saya sebagai teknisi ya, tim teknis WASD itu memberikan rekomendasi kepada panjenengan untuk menata agar menjadi rata ya. Menjadi rata, tidak terkonsentrasi pada gelombang tertentu. Nah, ini dikarenakan mungkin pemahaman kita waktu awal dulu ya, waktu awal itu yang mandiri itu ya di gelombang 1, 2, memang kemarin seperti itu. Kemudian yang pinjam laptop atau menumpang itu di gelombang 3, 4 atau di gelombang berikutnya. Memang dulu sempat seperti itu yang pernah kita sampaikan kepada panjenengan di awal-awal kita di awal-awal kita sosialisasi di masing-masing kecamatan yang dulu pernah saya datang ke kecamatan Panjenengan. Nah, itu dasarnya kenapa kok setiap kali gladi, setiap kali simulasi, di gelombang pertama mesti hang. Di gelombang pertama mesti macet dan sebagainya. Nah, itu nanti akan kita bahas agak belakangan, tapi kita akan membahas dulu kelengkapan verbal TIK. Kelengkapan verbal TIK, kelengkapan BPNBK yang harus kita penuhi. Nah, ini ada BPNBK sudah ada di layar panjenengan semuanya. Sudah, Pak. Sudah. Bapak Ibu rahimahullah, di dalam BPNBK ini ada beberapa hal yang harus panjenengan sekali lagi dilengkapi. Ini di bagian data sekolah ini mohon dilengkapi sungguhan. Identitas sekolah nanti ada sendiri kalau dengan misalkan kita ngambil nih Pak Dodi itu Kampung Dalam 4 langsung muncul. Dari sini jenengan akan tahu nanti modenya apa, kemudian statusnya apa akan langsung diketahui.
Kemudian tim teknis nih mohon untuk dilengkapi semuanya nanti dijadikan sebagai data. Ketika pusat nanti membutuhkan, maka nomor-nomor yang ada di sini ini akan dibutuhkan, termasuk ketika teknisi atau dari lain membutuhkan, nanti penjenengan akan dihubungi. Nah, infrastruktur Bapak Ibu perlu diingatkan di sini. Kemarin ada lembaga yang ID proktornya itu lebih dari satu. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Nah, SD Al-Munawar enggak salah. Ya, Al-Munawar itu ID proktornya 3. SD Kristen Anugrah 2, SD Kampung Dalam 4 juga 2. Ya Pak Dedik ya. Nah, kenapa demikian? Karena saat menginput data itu diisikan di sini di Perval TIK itu komputer proktornya 2. Ini yang pertama. Kalau enggak komputer proktornya 2, biasanya itu di suite hub-nya, ya, suite hub-nya itu ditulis lebih dari 1. Ini yang Kampung Dalam 4 sudah saya edit kemarin di Perval TIK-nya. Sehingga nanti kita cek apakah masih memiliki 2 ID proktor atau tidak, kita belum tahu. Yang jelas saya sudah ngedit ini ya. Nah, sehingga nanti ada beberapa hal yang harus diubah ya. Kemarin ada kecamatan yang sempat saya kirim ya. Kalau tidak salah sampai Ngantru, belum sampai ke Ngunut. Jadi Tulungagung, Boyolangu, kemudian Kedungwaru sama Ngunut ada yang double ID proktornya itu. Nah, ini sebenarnya tidak masalah, tapi menjadikan panjenengan itu juga nanti risih. Tidak bisa digunakan. Berikutnya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya. Ketika panjenengan mengisikan kliennya 6, kemudian 6 itu dijalankan bersama, ini memiliki konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensinya, ini 6 klien beserta proktornya berarti ada 7 laptop. Maka 7 laptop itu, bandwidth yang harus disediakan oleh lembaga itu adalah 7 kali 2 upload dan downloadnya. Harus benar-benar terukur ya, 7 kali 2 dari bandwidth dari jumlah laptop yang disedia. Nah, ada yang berkata, Pak, saya itu kliennya 10, pakai 30 download atau 20 download, uploadnya 4 bisa? Iya bisa, tapi nanti pasti sering logout. Sering logout masih. Ya. Itu fakta yang pernah saya alami dan saya langsung menjadi adminnya beberapa kali. Jika bandwidth-nya kurang dari 2 Mbps per laptop, mesti sering logout dan sebagainya. Ya kayak mereka kurung ya. Ada suaranya? Menurut saya ini suara sinten nggih? Nah, ada, itu faktanya ya, fakta. Jadi kalau ini misalkan laptop ini ada kliennya 6, kemudian ini bandwidth up downloadnya 20. Balik ya ini ya. Ini kebalik mestinya ini, yang diisikan SD 4. Ini uploadnya 21, downloadnya 4. Speed itu tidak ada yang demikian. Adanya itu downloadnya 21, uploadnya 4. Ini saya percaya kalau seperti itu. Nah, dengan upload download yang tidak seimbang ini, yang kita pakai yang standar yang rendah ya. Kan ini uploadnya 5. Maka 5 itu panjenengan nanti hanya bisa digunakan 3 laptop. Dan ini real saya mengalaminya di 2 lembaga sekaligus, satu di SD 3 Sambirobyong yang menggunakan bandwidth 20 Mbps, uploadnya sama dengan ini kurang lebih 4,5 dan sebagainya. Digunakan proktor 1, kemudian sama 3 klien, itu hanya nyala 2 kliennya. Berarti hanya 3 laptop yang bisa nyala dengan bandwidth download 20, uploadnya 5. Nah, bagaimana kalau menggunakan 7 laptop sekalian, maka yang dibutuhkan sekali lagi adalah 2 kali dari laptop yang beroperasi, upload dan downloadnya. Kalau ini ada 7, berarti digunakan 15 upload dan download.
Nah, nanti penjenengan kalau menggunakan lebih rendah dari itu bisa jalan, bisa Bapak Ibu, tetap akan bisa, tapi nanti mesti sering logout, mesti sering logout. Tidak akan mungkin tidak logout, tidak akan mungkin lancar begitu aja, tidak mungkin. Cuman kalau kita sudah nanti menata dengan imbang ya, jumlah peserta di masing-masing gelombang itu nanti tidak akan ada gangguan server insya Allah. Jadi kemarin server itu gangguan hanya di gelombang 1, 2 aja sudah tidak jalan, tidak ada gangguan. Di gelombang 1 itu kondisi server pusat mesti server error. Kalau tidak server error 402 atau bagaimana. Kalau tidak itu ada laptop gambar, laptop ngelet dan sebagainya. Itu karena jaringan pusat tidak bisa menerima ya banyaknya klien yang waktu itu menuju ke sana yang digunakan untuk ANBK. Jadi nanti tolong diperhatikan semuanya. Nah, kalau saya melihat data hampir semua lembaga dari Verval TIK-nya ya, Nun Sewu ini kita ambil rata-rata aja ya, di Tulungagung ini kliennya 10, proktornya 1, berarti ada 11 laptop, tapi bandwidth yang disediakan hanya sekian. Maka dapat dipastikan ini akan chaos di tengah jalan. Ini kalau yang Kampung Dalam 4 ini berbeda ini ya. Ini masih bisa bertahan, tapi ini lebih parah ini. Yang karena laptopnya 10, 11, tapi yang digunakan bandwidthnya seperti ini. Nah, banyak Bapak Ibu kalau kita jumpai di seluruh pengisian panjenengan itu, kalau saya analisis panjenengan itu mesti banyak yang logout. Seandainya server pusat itu bisa bagus, tapi dengan kondisi bandwidth yang panjenengan miliki semuanya ini, nanti akan terjadi kendala justru di daerah bukan di pusat, yaitu sering logout dan sebagainya. Itu yang pertama, nanti mohon disesuaikan ya. Ini kalau data ini tidak maksudnya dirubah ya boleh sebenarnya, tapi sudah terlambat. Nanti kalau mengubah 600 sekian lembaga, saya tidak akan mungkin, atau Pak Bekan juga tidak akan mungkin mau mengubah yang ini. Yang bisa dirubah itu paling mandiri, menumpang, online, semi online itu aja. Sedangkan jumlah klien dan sebagainya ini nanti harus kita tangani, karena jumlah klien ini nanti mempengaruhi pengerjaan panjenengan. Kalau jenengan menuliskan 6, maka jenengan nanti tidak akan bisa menjadikan kliennya lebih dari 6. Tetap maksimal satu sesi itu 6. Kalau kliennya ini 13 misalkan ini, panjenengan nanti akan bisa menggunakan satu sesi itu maksimal 13 dan kurang dari 13 itu akan bisa. Ini terkait dengan data ya. Jadi mohon nanti dicek ulang seluruh operator, mengecek ulang Verval TIK-nya, sekaligus nanti update ANBK. Ketika ada perubahan Verval TIK, mohon segera dibuat kertas kerja, ditandakan KS, difoto, kemudian kirimkan ke saya lewat grup masing-masing, karena lebih terkoordinir. Kalau dikumpulkan di Jabri malah enggak bisa, karena banyaknya yang masuk nanti malah terjadi kececer. Termasuk kalau dikumpulkan di grup koordinator itu justru malah tidak bisa kita pastikan, karena banyaknya nanti kumpul jadi satu, nanti ada yang kececer juga. Tapi kalau dalam grup yang kecil yang sudah ada itu nanti bisa kita pilah-pilah ya. Satu selesai, baru kemudian kita lanjutkan yang selesai satunya lagi sampai kemudian seluruh kecamatan itu bisa selesai. Nah, ini pengantar dari awal ya untuk panjenengan perhatikan semuanya. Nah, misalkan ini laptopnya ini SD card Dung Soko ini, misalkan itu ambil laptopnya klien 5, proktornya 1, tapi bandwidthnya cuma 1 dan 2. Ini wifi tembak, tidak salah seperti ini. Maka ini digunakan untuk ini pasti tidak bisa. Per SD ini perlu bandwidth tambahan. Kalau memaksakan mandiri sebenarnya ini tidak layak Bapak Ibu. Ada surplusnya tapi bandwidthnya kurang. Maka ini harus dicarikan bandwidth yang lain. Dan kalau ngambil dari ini saya kadang itu jane teman-teman waktu itu saya pastikan memang belum paham ya, belum paham. Maka harus mulai sekarang nanti akan kita benahi khususnya jumlah komputer proktor ini. Jumlah komputer proktor ini kalau online tidak usah panjangan tulis lebih dari 1. Nanti mempengaruhi jumlah ID proktor. Nanti semuanya harus 1, semua saya benahi. Cuman ketika membenahi itu nanti mempengaruhi kliennya apa enggak. Sebenarnya contoh kemarin SD Al Munawar. Kita ambil Al Munawar.
SCL Mengawar itu kliennya sempat diisi 15. Bukan, proktornya diisi 15. Kliennya cuma 3. Ini kebalik. Nanti ketika pengisian sesi, penjenengan juga akan terkendala. Ini jangan ya. Kampung Dalam, Jepun, Kepatihan. Nah ini Al Mengawar. Ini coba yang lihat ini. Kliennya, proktornya 15, kliennya 3. Ini salah fatal kalau nanti dibiarkan, yang repot juga lembaganya sendiri karena nanti untuk menyusun sesinya juga terkendala. Jadi maksimal yang diisi nanti 3, diisi 15 juga kesulitan. Maka harus segera dirubah nanti ininya. Kemarin Pak Subhan hanya koper ngisi mandiri dan menumpang dan sebagainya itu, tapi untuk meneliti ini kliennya berapa, kemudian bentuknya berapa itu tidak sampai sedetail itu. Karena waktu yang paling penting adalah mapping menumpang dan mandirinya. Ini Bapak Ibu yang terkait BPNBK ya, nanti diperhatikan semuanya. Data sekolah sudah, biodata anak sudah, pengaturan sesi kemarin juga sudah. Pengaturan sesi sudah kita buat berdasarkan contohnya ya, di channel Telegram sudah kita buatkan, monggo nanti ditiru. Jangan sampai ada yang keliru seperti kemarin nama Mas Julius dicontohkan SD Petra itu ya, kesalahannya dalam satu sesi, kita tunjuk SD-nya langsung ya. Nah ini sudah dibenahi. Ini terjadi kesalahan yang fatal ya. Di gelombang 1 ini murid 1 sampai 5. Benar ini berapa? 1 sampai 5, 6 atau 1 sampai 5 itu penempatannya di hari 1 sesinya sesi 1. Di hari 2 sesinya sesi 1. Ini tidak masalah. Tapi untuk murid 5 sampai 10 ini gelombang 1 hari pertama ini sesi kedua, hari kedua sesi pertama. Maka nanti itu terjadi penumpukan laptop pada ya ini di sini. Laptopnya mesti kurang nanti. Di hari kedua sesi ini mesti kurang karena di gelombang 1 5 murid dari nomor 6 sampai nomor 10 ini ya, ini dia pada hari kedua ikut di sesi pertama. Jadi hari pertama ini sama dijalankan sesi pertama 5 anak, sesi kedua 5 anak. Tapi di hari kedua dia harus menjalankan pengisian menjalankan gladi waktu kemarin itu 10 anak bersamaan di sesi pertama. Maka ini terjadi kesalahan fatal kalau seperti ini. Padahal laptopnya hanya 5. Nah, yang 5 di mana? Ya embuh nanti karena kesalahan ngisi. Nah, termasuk ini juga kesalahan mengisi. Yang benar seperti ini 1. Nah, karena kalau 2 ini harus ganti 2. Nah, ini mohon nanti disampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terulang. Nah, untuk sesi itu penjenengan bisa ngatur mulai sekarang. Ya. Malam ini penjenengan atur sesinya monggo sesuai dengan klien. Tapi untuk gelombang mohon berkoordinasi dulu ya. Jangan tergesa-gesa diisi gelombangnya, tapi sesinya monggo diisi. Kenapa kok harus sesi dulu? Karena kita hanya punya waktu 2 hari untuk menyelesaikan gelombang dan sesi, yaitu tanggal 2, tanggal 5 sama tanggal 6. Nah kok dibatasi tanggal 2 sama 6 bagaimana? Iya, karena tanggal 5 sama tanggal 7 sama 8 itu bagian saya ngecek jangan sampai ada yang keliru. Kalau ada yang keliru, maka nanti akan saya benahi. Kalau tidak dicek seperti kemarin Bapak Ibu, ini saya nun sewu kemarin itu hanya memberi contoh, tidak ngecek, terus saya biarkan begitu saja. Saya kira juga paham nyambi nandangi bio AN kemarin ternyata dalam pengisian ini banyak yang keliru sehingga
dalam pelaksanaan gladi itu banyak yang bermasalah. Nah, untuk besok nun sewu ini pengaturan sesi sama gelombang, kalau bisa Sabtu sudah clear. Sabtu malam maghrib itu sudah clear. Kemudian nanti akan saya periksa satu persatu sesinya, ada yang benar, ada kalau benar semuanya alhamdulillah. Kalau ada yang salah nanti akan saya hubungi yang bersangkutan, atau mungkin saya print screen, saya minta untuk merubah sendiri. Nah, itu punya waktu juga 2 hari, kira-kira hari Minggu sama hari Senin. Sehingga hari Senin itu kesempatan kita terakhir untuk mengedit. Kalau nanti tidak diperiksa, panjenengan yang bisa jadi ya dampaknya di panjenengan. Seperti ini SD Petra ini misalnya nih di gelombang di hari kedua dia harus 10 laptop yang disediakan. Nah, itu untuk pengaturan sesi ya. Nah, sedangkan pengaturan gelombang ini akan saya sampaikan pada kesempatan saat ini ya. Bentar. Sebelum kita penulisan gelombang, mungkin dari panjenengan ada yang mau bertanya terkait sesi? Tanya, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Kecamatan Campur Darat, Pak Anta. Iya. Yang itu Pak Anta, yang ditampilkan di screen itu gelombang 1 pengisiannya 21 itu sudah benar Pak Anta? Ini kita ambil ya, misalkan ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Proktornya kan, kliennya kan hanya 5 ya. Maka kalau kliennya 5, kita tarik ke samping dulu. Maka ini ditaruh di gelombang mana? Kalau gelombangnya nanti dulu, jangan tergesa di sini. Tapi 5 ini kita tulis di 1. Artinya apa? Pada hari ke-1, hari satunya ini ya, maka anak itu melaksanakan di sesi yang pertama. Ini sesinya yang ini. Tapi yang ini harinya. Yang ini sesi pertama. Di hari kedua, ini juga sesi pertama. Jangan ditulis begini Pak, keliru nanti ini. Di hari pertama, sesi pertama, hari kedua, sesi kedua. Nanti jenengan silang. Jadi hari pertama pagi, hari kedua siang. Nah, ini harus ditulis 1. Harus ditulis 1. Sama. Nah, ini untuk 5 anak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah benar. Nah, 5 anak berikutnya, mulai nomor 6 sampai nomor 10, ini salah pengisian. Ini terus 22, berarti anak itu pada hari pertama, ya, nomor 10, 6 sampai 10 di sesi kedua, tapi hari kedua itu di sesi ke-1. Berarti pada hari kedua ini nanti sekolahnya bingung, laptopnya tidak cukup. Oh iya. Ini diisi 2. Berarti hari pertama nanti juga sesi kedua, hari kedua juga sesi kedua. Lah ini hari pertama sesi kedua, hari kedua sesi pertama. Akhirnya apa? Pada saat hari kedua dia harus menyediakan lembaga itu sebanyak 10 laptop, padahal laptopnya cuma 5. Maka penyusunannya nanti ini harus ini sama ini harus sama. Jadi karena kliennya 5 ya 5 dulu. Nah, ini kalau yang benernya ya, kalau yang benernya ini begini. Kalau benernya, 2. Nah, iya 2. 2. Sebanyak 5 karena kliennya 5. Nah, harusnya begini. Terus ini gelombang kedua, ini 1. Sama seperti yang di atas tadi. Ada yang masuk. Ini harus seperti ini harusnya. Simpan, saya kerjakan yang Petra.
Nah, kemudian yang gelombang kedua nomornya, ini muridnya 20 ya. Mulai 0,15 sampai 20 itu di gelombang di di hari pertama, sesi kedua, di hari kedua juga sesi kedua. Ini pengaturan Iya. seperti ini. Jadi disesuaikan dengan kliennya, Pak. Nah, klien yang di sini itu dipengaruhi dari verbal TIK panjenengan. Tadi kan sudah sampaikan ya, ini verbal TIK-nya berapa kliennya. Kalau kliennya itu 5 ya tulis 5. Jangan 6, enggak bisa 6. Nanti laptopnya kurang nanti. Nah, tapi boleh diisi kurang dari 5 kalau laptopnya 5. Diisi 4 enggak masalah, nanti kan ada sisa laptop. Itu untuk pengisian. Nathan sudah bisa dipahami Pak ya? Ya, terima kasih Pak Anta. Oke. Nanti besok ditularkan ke teman-temannya. Dan mohon ini kerjasama ya. Ilmu itu kalau disampaikan kepada yang lain itu malah berkembang dan menjadi amal jariah dan akan terus berkembang sampai selama itu digunakan untuk kebaikan. Namun kalau diceketem dewe, justru oleh Allah itu akan dicabut ilmunya dan berkahnya akan hilang. Nah itu kalau prinsipnya. Tanya Pak Anta. Oke, Pak Dodi. Kalau ini saya ada pendapat dan pertanyaan. Untuk pendapat saya mengenai pembagian gelombang itu. Ini sebenarnya kan esensi dari Gladi itu kan memang uji coba server pusat. Hari pertama setelah semua mencoba login kan memang tidak bisa login dikarenakan ya memang server pusat. Untuk hari kedua dan seterusnya kan bisa. Itu berarti di pusat sudah diperbaiki. Bisa jadi. Seperti itu. Jadi menurut saya untuk gelombang itu sebenarnya tidak masalah kalau menurut saya, seperti rencana awal saja tidak masalah. Tetapi memang alangkah baiknya apabila misalnya tidak difokuskan di satu gelombang, tetapi kan biasanya kan kita kan lebih cepat selesai lebih baik Kak. Seperti saya misalnya merencanakan 2 gelombang, berarti ya saya kerjakan di 1-2 enggak 3-4 kan seperti itu. Kalau pendapat saya seperti itu untuk pendapat satu. Yang kedua untuk pertanyaan saja Pak Anta mengenai infrastruktur. Di situ tadi untuk ide saya itu infrastrukturnya 5, sedangkan di sini di komputer dokter itu ada 10 terjadi perbedaan. Kemudian rencana kalau misalnya infrastruktur yang terdapat di situ 5 ingin saya rubah, saya tambahi, itu saya menghubungi dengan bisa langsung dengan apa langsung melalui Mas Dinten. Masukan, gitu aja Pak. Terima kasih. Kalau formalnya ke Pak Subhan, karena yang berhak untuk verbal TIK itu Pak Subhan ya. Yang berhak itu beliau, saya itu tidak punya, tapi saya hanya bantu ya, karena beliau sendiri juga pekerjaannya lumayan padat. Nah, sedangkan verbal TIK itu kaitannya erat dengan ANBK. Nah, kemarin ya menurut saya ketika Pak Bekan itu saya minta tidak segera diberikan, terjadi hal yang tidak diinginkan untuk Tulungagung, yaitu sudah di entry oleh beliau, kemudian saya tidak diberitahu, ternyata di web NBK belum kita sinkron. Setelah tanggal 20, saya sinkron terakhir itu tanggal 20. Setelah tanggal 20, yang di entry Pak Subhan itu tidak bisa disinkron. Maka ada lembaga yang di entry setelah 18 oleh beliau sempat saya sinkron itu bisa mandiri, sedangkan yang setelah tanggal 20 tidak bisa saya sinkron. Nah, kemudian setelah itu oleh provinsi saya laporan. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana prosedurnya, ini akhirnya diizinkan untuk mengentry verbal TIK. Nah, saya mengentry itu hanya berdasarkan kertas kerja, Pak. Kalau tidak ada kertas kerja, saya tidak berani. Nah, kalau saya kertas kerjanya tidak harus papernya yang serahkan ke saya, ke Sowen nanti. Yang foto, tapi di grup, biar tidak ketecer ya. Saya selesaikan, nanti setelah selesai langsung saya beri konfirmasi kepada balik, oh ini sudah selesai, ini sudah selesai. Sehingga jenengan bisa langsung, istilahnya itu, melanjutkan pada pekerjaan berikutnya. Jadi itu. Nah, menambah laptop itu berarti harus menambah bandwidth. Kalau tadi di
Verval yang sekarang laptop jenengan kan ada 6 klien, 1 proktor ya, berarti kan 7. Itu cukup dengan 15 Mbps. Kalau menggunakan kemarin jenengan turene tumbas teng Telkom ya, itu dapat 15 Mbps itu alatnya. Nah, itu cukup untuk 7 laptop, cukup itu. Nah, walaupun nanti sinyalnya di Tulungagung itu sampai 19 upload download, tapi itu kemampuan alat itu hanya bisa memancarkan 15 Mbps hanya untuk 7 laptop. 8 mentok kan. Lebih dari 8 nanti terkendala. Nah, kalau nanti menambah menjadi 10, berarti penjenengan harus siap bandwidth tambahan. Tidak cukup pakai 1 alat saja, tapi bisa 2 dan sebagainya. Atau bisa mensiasati gabungan dengan speedy dan sebagainya, itu nyuma nggak akan. Yang penting 1 laptop itu diberikan bandwidth standarnya itu adalah 2 Mbps atau paling tidak ada 1,6 lah. Nah, ini dasarnya apa? Menurut saya ini dasarnya rapat ketika tanggal 20 Agustus itu yang tanya saya langsung direkam secara nasional ya. Bahwasanya ketika tanya berapa laptop minimal untuk lembaga, ini ketawakan saya. Apa enggak disampaikan sama teman-teman yang ngurusi Vervaltaika? Kita enggak tahu. Ya tahu sebenarnya, tapi realnya katanya kemarin 3 sudah bisa mandiri. 3 itu bagaimana? Masuk yo atau dulu. Ternyata memang ya penyampaiannya benar. Tapi ternyata direvisi dan revisinya itu belum tersampaikan. Baru kita tahu ya tanggal 20 Agustus kalau 5 laptop bisa menjadikan lembaga yang memiliki siswa 30 itu bisa mandiri. Nah, kemudian juga tanya, lalu bandwidth-nya bagaimana Pak? Kita kemarin Maret disampaikan bandwidth harus dedicated. Nah, kita langganan dedicated itu juga mendem wong SD. Dedicated 10 Mbps itu yang ada di Tulungagung hanya Astinet. Astinet itu kalau dengan langganan pasang jaringannya itu 3.500.000. Pasang saja belum bulanannya. Per bulan 10 Mbps itu 2.500.000. Dan saya SD pasti tidak akan mungkin. Jangankan SD, SMP aja tidak akan mungkin mau langganan dedicated. Nah, kemudian lalu apa solusinya kalau sudah dedicated? Karena memang dedicated tidak akan bisa dimiliki oleh lembaga-lembaga khususnya yang tidak terjaring oleh jaringan IndiHome atau sebagainya. Kemudian beliau menyampaikan kalau tidak ada dedicated, maka untuk 15 laptop ya berarti 1 proktor kemudian 14 klien itu digunakan jaringan yang umum dipakai 1:4, 100 download, uploadnya 25. Kita asumsikan 25 upload dan download karena yang dipakai itu uploadnya 25 itu maksimal. Ya, downloadnya kan tidak terpakai, 100-an kelebihannya tidak terpakai. Nah, sehingga untuk 15 laptop diperlukan 25 Mbps. Kalau kita bagi, temunya 1 laptop itu 1,6 Mbps up to. Jaringan up to itu bagaimana bisa dipelajari. Nah, 1,6 itu bisa dipakai, Pak. Tapi nanti ketika dia turun, karena up to itu jaringannya naik turun, kayak zigzag begitu ya. Itu kalau dalam speed testnet itu kalau lihat namanya ping. Pingnya berapa per sekon itu ada. Semakin banyak pingnya, semakin beresiko untuk terjadi penurunan bandwidth. Ya. Sehingga jenengan kalau mau gunakan 10 laptop sama 1 proktor itu dibutuhkan ya 1,6 kali 11. Kemudian kemarin kita membulatkan karena sifatnya aktu kan naik turun ya, kita membuatnya segala loro ya, lancar. Nah, ternyata benar, walaupun kita pakai 2, ternyata jaringan internet itu tidak stabil Pak, turunnya drastis. Karena tiap daerah jaringannya berbeda. Kayak daerah yang pinggir mesti turunnya lebih drastis anunya. Di Tulungagung itu nuwun sewu ya. Saya membandingkan karena saya nunggoni langsung dan melihat langsung di Al Irsyad dengan 10 klien pakai Orbit itu tuntas karena jaringannya kuat. Berarti 19 download, uploadnya 22. Saya ngecek langsung. Namun di Bandung, SD 1 Bandung pakai 2 Orbit bisa dikatakan. 1 Orbit itu ya 15 sampai 19 lah upload downloadnya. Dipakai 5 klien itu yang 1 sering logout, sering keluar.
karena peaknya naik turunnya sering sehingga terjadi fluktuasi bandwidth-nya turun. Nah, ketika turun, salah satu di antara kelima klien itu keluar. Nah, ini terkait dengan surplus ya Pak ya. Jadi konsekuensi nambah surplus harus nambah bandwidth. Jangan kemudian surplus kita tambah, waktunya pendek, otomatis kalau tambah surplus kan waktunya pendek, tapi bandwidth-nya tetap ya nanti ya, mesti sering bermasalah. Walaupun server sudah ditato, server sudah kuat misalkan, tetap akan terkendala. Ngoten Pak Didi. Jadi untuk penambahan verbal nanti difoto dan kirim di grup, jangan Japri ya, Japri nanti banyak kececer malah. Kemarin ada yang ganti kepala sekolah itu sampai sekarang belum saya tangani karena sudah tumpuk WA yang banyak sehingga tidak bisa saya ganti. Nanti kalau ada yang nama kepala sekolahnya sudah mungkin PLT atau ada yang meninggal kemarin sempat ada yang meninggal digantikan, ya mohon segera dihubungi, dicek di ANBK-nya sudah benar atau belum. Kalau belum nanti laporan saya untuk saya rubah. Karena yang bisa mengubah itu adalah BOAN. Nah, di BOAN itu sendiri sudah terkunci ya untuk seluruh sekolah, ya hanya bisa view online, tidak bisa untuk apa itu full access ya. Kalau full access kan bisa ngedit, tapi kalau view online penyedia hanya bisa melihat saja. Nonton Pak Dadi, untuk sesi sama surplus sudah nggih? Kita langsung ke belum. Maaf Pak Anta, Assalamualaikum. belum salam. Monggo. Dari Kecamatan Ngunut ini mau tanya tentang surplus. Kami menginginkan 15 klien dan 1 proktor. Itu kami masih punya bandwidth download 10 sama bandwidth upload 3. Nah, itu untuk idealnya kira-kira berapa? Klien 15 itu per sesi atau total? Per sesi itu. Per sesi. 100 kalau langganannya internet ya 100 download, uploadnya 25 kalau pakai IndiHome loh ya. Pakai itu satu itu bulannya. Itu pakai Telkomsel Speedy. Nggih. Ya, itu biayanya per bulan tanya di Sunan Giri. Berapa 1.200.000 itu berapa enggak salah. Per bulan. Berarti untuk bandwidth download dan uploadnya itu masih kurang banyak sekali. Ya, nggih, makanya pakai 15 itu berisiko. Kalau ada ya kemarin menurut saya ini yang dari Puh 2 ya kemarin itu gak salah saya tanya pinten Pak bandwidthnya downloadnya 50, uploadnya katanya 20 katanya. Tapi seingat saya itu kalau downloadnya 50 itu uploadnya cuma 12,5. Sepengetahuan saya nih. Nah, itu beliau memaksakan per sesi itu 30. Belum kenapa mengke lho Pak, mesti dijajal enggak apa-apa. Nah, tenang Bu. Gelombang pertama enggak bisa dipakai. Gelombang kedua jadwalnya enggak ada. Kemudian kemarin ada pengulangan, kelihatannya pengulangan tidak dipakai ya. Kemarin saya cek hari Senin itu untuk Kepuh tidak mengerjakan kemarin. Jadi itu yang harus dilakukan, jangan asal nambah surplus kemudian bandwidth tidak mengikuti, karena logikanya satu surplus itu 2 Mbps. Kalau dengan nambah 15, maka ya kalikan 2, 30 Mbps. Enggak, 30 itu kalau panjenengan pakai speedy ya, speedy yang 100 download, uploadnya 25 itu. Kalau stabil kalau. Iya, untuk kemarin itu pas simulasi itu ikut yang gelombang berapa? Yaitu yang sore itu lancar sekali 15. Nggih. 15 klien sama 1 proktor. Tapi untuk yang pagi kemarin gladi itu ya agak sulit gitu. Tapi untuk yang simulasi kemarin bisa lancar sekali. Ya, di gelombang 1 tadi sebelum saya sebutkan datanya, di gelombang 1 itu untuk Tulungagung saja ada 5.000 peserta. Di gelombang 2 3.000. Gelombang 3 1.200. Gelombang 1 itu gelombang 4 itu 1.000-an. 1.000 paling sedikit. Nah, kalau penjenengan di gelombang 2, 3, 4 itu ya dengan bandwidth itu ya bisa berjalan karena tidak berebut dengan yang lain. Iya.
Ya, Berarti nanti ya disikapi saja ikut gelombang 3 atau 4 gitu ya. Kalau saya bukan pakai gelombang 3-4, kita memenuhi standar dari tim teknis. Ya, kalau enggak bisa pakai dedicated ya 10 15 laptop itu 12 Mbps itu ya kita pakai yang standar 1 laptop 2 Mbps itu. Dipenuhi dulu itu. Kalau sudah dipenuhi kok kemudian masih kendala, berarti itu kendala memang di server pusat. Ya, Tapi ya, kalau belum dipenuhi kita sudah ngenyang, lah itu kendalanya bukan di pusat, yang kendala panjenengan sendiri. Karena Indonesia ini kita pernah melakukan sendiri ya. Melakukan sendiri Senin kemarin, mengapunten saya training lembaga yang menumpang. Statusnya menumpang, dia tidak punya akun AWS, kemudian berubah menjadi mandiri. Ada sekitar 4 lembaga itu minta. Karena beliau tidak bisa apa-apa, mulai dari nol itu, kan selamanya ini kan ngikut dengan lembaga lain. Numpang-numpang begitu, tidak pernah berperan sebagai proktor. Nah, ketika dapat bantuan Chromebook 29, beliaunya bingung, aku harus mandiri tapi aku bingung urung iso menjalankan Proktor Bro. Kemudian kita minta di training, nggih, siap yang siapkan bandwidth-nya, jaringan internetnya dan sebagainya. Nanti adalah jaringan internet cuma 10 Mbps, Bu. SD semua itu. Nah, tidak bisa digunakan satu proktornya kangelan. Kemudian pinjem Orbit. Di situ Orbitnya juga tidak perlu bagus ya, uploadnya 5, downloadnya 15, uploadnya 19. Nah kemudian kliennya 10, satu proktor, pakai Orbit bisa jalan, tidak masalah di gelombang 3. Cuman sering logout. Kronologinya bagaimana? Begitu masuk, buka, semuanya buka. Kemudian begitu mengerjakan soal, yang 3 keluar, jeres. Minta masuk lagi, ganti. Keluar lagi yang lain, 4 keluar terus. Masuk lagi, ganti lagi yang keluar. Nah, seperti ini dikarenakan bandwidth yang dipakai memang kurang. Pusat tidak bermasalah, tapi justru bandwidth kita yang kurang. Artinya kesimpulannya, kita jangan ngenyang yang dari pusat. Kalau jenengan ngenyang, resiko ditanggung sendiri. Di pusat itu memang harus pakai dedicated 15 laptop, 12 Mbps. Itu sudah patok bandrol. Itu hanya boleh dienyang ya, karena memang dedicated tidak bisa, boleh dienyang. Kalau tidak bisa itu pakai 15 klien ya, 15 laptop itu dengan 100 download, uploadnya 25. Kita bagilah 25 bagi 15, temunya adalah 1,6 Mbps per laptop. Kira-kiranya seperti itu hitungannya. Kalau panjenengan gunakan 15 laptop, ya sekali ngepeng nih. Mulai semula ngepeng nih, logika matematika itu tetap berjalan. Jadi nanti kalau lihat dari verbal TIK dan hasilnya ANBK panjenengan, ini mesti akan banyak yang logout. Mesti akan banyak yang logout. Saya hanya prediksi, seandainya server pusat kuat ya, yang terjadi sering logout. Dan itu real. Di gelombang 2-3 itu, teman-teman kan tidak ada masalah di gelombang 2-3-4 tidak masalah ya. Tapi mereka sering logout karena memang bandwidth-nya kurang. Solusinya ya tambah bandwidth. Jadi jangan nambah Sarpras kalau bandwidth-nya tidak ditambah. Kemudian kalau jangan tadi ngatakan sana juga gelombang 3-4, lelek kabeh juga gelombang 3 dan 4 bagaimana? Iya. Jadi penuhi dulu permintaan dari pusat, baru kemudian kalau sudah kita upayakan kok sik panggah, ya kita tawakal saja. Ya, berarti nambah bandwidth download sama bandwidth upload. Sama Mbps-nya itu cuma 20, berarti ditambah kalau kali 2 berarti 32. Kalau panjenengan 10 itu ya 10 upload 10 laptop itu panjenengan yang paling murah hari ini dan cepat hanya bisa tempuh dengan Orbit. Panjenengan matur teng Telkom juga. Kalau mau video ke Telkom ya bayar atau oke lah sing murah ya golek Orbit nang Telkom regane ya 229 padha ora enak bedan yen moro-rono jenengan aktivasi sekalian ya kena itu yang paling instan, murah dan ya tidak terbebani langganan bulanan.
Iya. itu bisa ditempuh, monggo ya, tidak mengharuskan bagaimana yang itu ya realnya ya. Nah, Terima sudah kasih. setengah 9 Bapak Ibu, ini kita lanjut ke gelombang ya. Nanti intinya di gelombang. Kalau sesi itu sudah bisa ngatur, bandwidth masih ada kesempatan untuk ya mencukupi pada waktu kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu sekarang lebih ya. Kalau jaringan bisa dadak, jaringan itu jangan usah bingung. Kecuali yang daerah gunung itu kadang Telkomsel agak jelek itu produk bermasalah. Tapi kalau daerahnya sekitar kota, perbatasan kota itu masih bisa dijangkau ya untuk sinyal yang murah dan teruji untuk cukup untuk sekian laptop. Nah, Bapak Ibu ini untuk ANBK ini saya tutup dulu ya anunya. Apa itu tampilannya, kita langsung ke penataan gelombang. Ini adalah kelihatan ya Excelnya Bapak Ibu. Ini adalah SD seluruh Tulungagung. Ada 600 lebih ya, 660-an. 660-an lembaga. Nah, dalam analisis yang saya lihat dalam tabel yang dikirimkan oleh provinsi ini ya melalui Mbak Lucy, karena yang dikirimi hanya koordinator teknisi, bukan saya hanya teknisi ya, koordinatornya Mbak Lucy. Nah, sudah ada ini kan, ya kan bisa download teman-teman yang dari koordinator ada. Ini ada peta-peta nama dan sebagainya itu sudah lengkap. Nah, hanya insting teknis saja ya, bukan kok kita mau gurui panjenengan, tidak. Ini untuk lembaga di Tulungagung, gelombang 1 ya, pelaksanaan gelombang 1 kemarin yang hang itu, untuk Tulungagung saja itu siswa yang ikut gladi itu 5.666. Dasarnya ya di web, saya tidak ambil. Nah, kemarin terjadi hang. Nah, bandingkan dengan gelombang berikutnya. Ini di gelombang kedua ya, total Tulungagung itu siswa yang ikut 3.242. Kemarin gelombang 2 relatif lancar ya, tidak begitu terkendala kan gelombang kedua. Nah, kemudian di gelombang ketiga super lancar, bukan lancar. Gelombang keempat tadi itu lancar, tidak ada kendala. Laporan-laporan di grup tidak ada kendala. Kendalanya ya lockout saja. Nah, kalau lockout berarti itu masalahnya bukan dari server pusat, masalahnya panjenengan sendiri, prediksi bandwidth dan surplusnya yang belum tepat. Maka dari sini Bapak Ibu nanti mohon koordinator nanti akan saya kirimkan ini kan gomblengan seluruh Tulungagung, kalau jenengan bisa ngolah sendiri tidak apa-apa. Nilai per kecamatan, tapi nanti coba saya pilah malam ini, panjenengan nanti tinggal edit ya. Dan ini kalau bisa nanti disampaikan ke seluruh lembaga agar mereka paham kalau penataan gelombang ini penting. Kalau ini tetap terjadi penumpukan di gelombang pertama seperti ini, sampai kapanpun nanti ya simulasi atau apapun ya mesti di gelombang pertama error. Maka kemarin surat kementerian itu punya 2 tugas bagi kita. 1, jangan sampai terjadi penumpukan. Kalau ini penumpukan di gelombang 1 ini, 1 dan 2. Maka kita harus, solusinya bagaimana? Kita geser nanti lembaganya, pelaksanaannya jangan ditaruh di gelombang 2, 1 sama 2. Kita geser di gelombang 3, 4. Ini yang pertama, karena jumlah muridnya pada saat itu sangat banyak. Nah, caranya bagaimana? Ya tinggal geser aja. Ini gelombang yang gelombangnya 2 digeser. Jadi nanti 5.000 ini kalau bisa
terdistribusi di sini semuanya. Yang 3.000 kalau kebanyakan jadi ditaruh di sini. Kalau ini misalkan diambil 1.000 temunya kan 2.000-an kan, 2.200, 2.000. Nah, ini kan masih nambah lagi kan bisa 3.000 kan ini. Berarti tambah 1.500 di sini, 1.500 di sini, ini sudah 3.000. Enggak sampai ya. 2.000 sekian. Ini juga dikurangi, maka nanti kalau bisa ini ngumpul per gelombang itu hanya 2.000 saja. Tapi tidak bisa kemudian sama persis, tidak bisa, mesti kita kesulitan. Tapi setidaknya kita nanti diminta untuk mengurangi risiko kegagalan pada gelombang tertentu. Nah, untuk Tulungagung saya mensikapinya demikian. Kalau kemarin ada yang minta, wes kita tinggalkan gelombang 1, kita langsung gelombang 2, gelombang 3. Ya enggak apa-apa, tapi itu berisiko juga. Kalau semuanya nanti berpikiran seperti itu bagaimana? Berarti gelombang 1 koplang, gelombang 2, 3, juga akhirnya podo ae nanti juga akan hang. Maka kita ambil rata-rata saja, tidak ada penumpukan, kita ambil garis besarnya. Dene kok sudah kita toto kok seenek hangi, maka ya enggak masalah, kita sudah ikhtiar. Nah, kita hanya nanti kalau memang sudah kita rata, servernya masih hang ya kita laporan ke sana. Servernya memang seperti itu. Tapi kalau itu nanti kendalanya ada di daerah, ya ini yang daerah ini yang bertanggung jawab penjenengan penuh ini, bukan saya lagi. Kalau misalkan lembaganya dua laptop tadi itu penjenengan yang Bu Sinten, Pak, kamu udah 4 ya, dari 6 nambah 10 klien, kemudian kok enggak ada penambahan bandwidth, kemudian ketika pelaksanaan sering logout waktunya kehabisan, ya yang nanggung ya lembaga sendiri. Kita sudah mengingatkan jauh-jauh hari, ini standarnya seperti ini. Nah, kalau sudah standar kok kita menjalankan kok kurang ya kan ini beda. Kita sudah maksimal dan kita nanti juga kita laporkan apa adanya kondisinya. Jadi ini nanti teknisnya kita rubah. Kita ngambil satu contoh Bapak Ibu ya, nanti biar kecamatan lain itu ini yang saya contohkan Tulungagung saja yang di atas, karena yang biasanya nomor 1 di sini contoh nih kayak nopo ya percontohan lah, contohan. Stop. Nah, contoh ini kita mengambil Tulungagung ya, Tulungagung. Tulungagung pada saat gladi itu gambarannya seperti ini, Kecamatan Tulungagung. Agak seimbang ya, ada yang tidak seimbang di Tulungagung. Tulungagung waktu gladi ini 200 anak dalam di gelombang pertama. Kemudian nah, ini di gelombang kedua 271, gelombang 3 150, gelombang 4 117. Ujung-ujungnya kan tetap sama nggih. Ujung-ujungnya sama. Maka nanti tugas Bapak Ibu koordinator nggih, nuwun sewu ini karena jenengan yang kemarin dipasrai untuk noto ya. Maka nanti panjenengan musyawarahkan dengan teman-teman proktor, ini juga nanti monggo dikumpulkan dengan K3S, perlu ya Kopaswe diberitahu untuk menata jadwal ini. Ini kalau misalkan saya beri contoh, misalkan ya pengubahannya di mana, yang paling mudah dirubah itu yang gelombang 2, karena gelombang 2 tinggal pindah saja. Ini misalkan kita ambil yang Tamanan 1 kita pindah. Kan tidak masalah, ini sudah gelombang 2 gelombang podo ae, mau di gelombang 1 2 atau 3 4 kan tidak masalah. Ini delete dulu ya.
Nah, ini sudah ada nilai yang hampir rata nih. Tadi kan ini 117, ini sudah hampir rata kan. Kita hanya bisa mengimbangkan saja. Jadi tidak kemudian mengubah semuanya. Hanya sedikit perubahan saja agar jumlah klien atau jumlah siswa yang saat itu melaksanakan ANBK itu bisa seimbang. Yang bisa kita lakukan hanya itu saja, tidak lebih dari itu. Nah, ini sudah imbang kalau sini, masih ada kurang sedikit, mungkin bisa kita kurangi. Nah, sehingga kan ada apa? Ada perubahan ini. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu nanti. Jadi kita tugas panjenengan nanti itu mengurangi penumpukan pada gelombang pertama dan kedua. Ya enggak bisa ini semuanya imbang, enggak bisa, mesti ada hal yang apa sini itu kembalinya penumpukan pasti ya di gelombang 2 3 nanti mana. Gelombang 1 tetap ada dan di gelombang 4 ya suruh rata gitu enggak bisa, mesti ada yang istilah orang Jawa itu apa? Ini misalkan persis rata-ratanya enggak bisa, mesti ada selisih sedikitnya. Ini selisihnya kan sekitar 20 40, ini sama, ini juga ya selisihnya enggak begitu banyak lah antara ini dengan yang ini. Sehingga nanti walaupun ketika server pusat itu berjalan normal, itu tidak sampai server error dan sebagainya itu. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, mohon untuk disampaikan ke lembaga, kalau bisa ini kumpul bareng-bareng nih, dikumpulkan seluruh proktor, kalau perlu ya KS-nya juga diberitahu, kalau K3S dan sebagainya, agar informasi dari satu kecamatan itu beberapa hal yang tidak mau ganti itu kepala sekolahnya, tidak mau dia pindah. Saya gelombang siga, gelombang loro telu, sebenarnya siji loro dan sebagainya. Ini ada laporan seperti itu. Nah, kalau seperti itu nanti harus dijelaskan. Kalau tetap dalam tanda kutip pengen gelombang 1 ya enggak apa-apa. Nanti kalau ada apa istilahnya itu hang lagi ya sudah, kita sudah berusaha kok. Kita hanya bisa menghimbau, hanya menyampaikan keputusan ya tetap di lembaga itu mau ngambil yang mana. Baik nanti ngambil di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, semua ada resiko. Yang online dan semi online juga ada resiko. Kita itu hanya menjalankan, meminimalisir semua resiko-resiko terburuk yang terjadi saat pelaksanaan ANBK nanti. Jadi kalau sudah itu ya kita hanya ikhtiar, tawakal dan sebagainya, selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada waktu setengah jam untuk tanya jawab, kita nanti diakhiri jam 9 karena setelah lebih dari jam 9 saya disempret sama Bukasi, tidak boleh pertemuan melebihi jam 9. Mau tanya? Monggo. Ya, sesuai dengan tadi pengaturan gelombang, insya Allah tadi dari Sumber Gempol itu kita sudah mengadakan rapat. Dari rapat itu keputusannya yang siswanya atau kliennya itu sedikit nanti diletakkan di sesi yang gelombang ke-34. Nah, pertanyaan saya begini. Kemarin kan minimal kita untuk klien itu kan minimal 4. Ya. Minimal 4. Terus kalau siswanya itu 30, kita kan punya 8 hari kan berarti 4 gelombang. Kita kalau misalkan 30 otomatis kita memerlukan banyak hari. Lalu bagaimana itu pengaturan untuk gelombangnya? Kalau misalkan berarti misalkan kita menggeser yang sekolah kecil di gelombang 34, kalau yang berarti yang besar otomatis kan
gelombang 1 sampai 4. Gimana itu, Mas? Nah, Atau yang kecil dikedepankan dulu, misalkan yang kecil di gelombang 1 dan 2, yang besar di belakang, gitu gimana? tidak harus didulukan Bu. Itu teknis saja ya. Saya tidak mungkin mau 600 lembaga saya detailkan enggak, itu nanti tugasnya panjenengan itu menjadikan rata-rata per gladi ini, per gelombang ini ya. Ini rata-rata. Nah, itu tidak jauh beda lah. Kalau tadi yang non sewu, yang tadi kan sini 200, sini 160, ini 200 lebih kan jomplang kan perbindangannya. Jadi kita hanya mengurangi penumpukan di gelombang tertentu saja. Nah, kalau nanti misalkan yang karena nanti kan ada yang misalkan non sewu ini gelombang 2 ya, yang hanya melaksanakan 2 gelombang. Kan dia melaksanakan, yang ini kan kosong. Kalau nanti yang melaksanakan 4 gelombang pengen menjadikannya 2 gelombang saja, itu juga bisa. Konsekuensinya dia harus minjam laptop dan nambah bandwidth. Nah itu. Kan ini kan lembaga ini kan kosong toh ini. Kalau dia melaksanakan hari ini, kan ini kosong. Laptopnya kan bisa dipinjam sebenarnya. Nah kalau dia tidak mau, ya monggo. Ini sangat membantu lembaga-lembaga lain. Tapi kalau dipinjam dia tidak mau, ya ini beda lagi. Nah, ini beda lagi. Nah, jadi kalau saran kita, menurut saya lembaga yang dapat bantuan, kecamatan yang dapat bantuan Chromebook banyak, ini khususnya kalau ada kecamatan Kauman misalnya, itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu hanya dengan bantuan yang 9 lembaga 29 itu cukup seluruh Kauman, tidak usah nyilih mbak ane guru-guru ini cukup digawe. Tapi karena ada egois macam, segah aku boleh dikeceketem dewe. Nah itu beda lagi. Akhirnya laptop yang di Chromebook yang dipinjamkan bantuan negara itu tidak terdistribusikan dengan baik. Yang lain bingung golek laptop sampai direwangi kasaran tembung jungkir walik. Tapi yang punya dia mau ngonengnya tengok. Nah seperti itu kan juga tidak fair. Padahal Pak Wabide sudah bilang itu laptop negara, bukan laptopnya panjenengan. Lek enek lembaga singlah yo silihno. Engko dibuat berita acara kalau nanti ada rusak, karena rusak berat dirusakkan ya diganti, diserviskan langsung. Kalau dia dihilangkan juga diganti, kan selesai. Kalau panjenengan berpikirnya individualis, man kok rusak lah, Gusti Allah ki ora bingung golek cara ampe laptop panjenengan rusak. Oke carane. Beritahu nggih tahun 2012 SMK se-Indonesia itu dapat bantuan serempak laptop komputer ya. Komputer tercanggih waktu itu dual core 4. Bukan dual core 4. Itu tercanggih pada zamannya waktu itu. Dapat bantuan, nah karena SMK-nya dulu SMK 1 ya, semuanya sekarang itu salah satu trik mendapatkannya itu dengan cara-cara yang ya kurang terpuji lah. Gusti Allah ki ora bingung golek cara, dicolong Bu. Harddisk sak prosesore 27 laptop itu. Amblas satu malam selesai. Bingung juga, dan itu yang dicuri tidak hanya laptop itu. Kabupaten lain juga banyak yang dicuri. Nah, ini namanya berkah hilang, diceketem dewe. Nah, tidak lama kemudian SMK 3 yang tempat saya bekerja itu dapat bantuan lebih banyak dari itu. Orang nyono malah bukan. Per bengkel itu dapat 11, ada 3 bengkel. 33 dapatnya. Nah, itu salah satu contoh. Kalau kita memang pelit-pelit amat, Gusti Allah itu ora kakan coro lah njukuk rezekine. Ngono mawon. Jadi memang ini butuh kerjasama tim. Kalau ada sekolah seperti itu, ya saya tidak bisa apa-apa ngituan kok. Paling kalaupun dinas itu mau rodok kasar-kasaran ya. Saya itu pernah matur nggone Mas Wiko. Mas iki lek misale enek lembaga sing oleh bantuan tapi muridnya entek bongkor no piye. Ya lembagane dialihkan, sarpase dialihkan lembaga lain iso. Oh berarti misalnya oleh bantuan laptop dialihkan ya iso. Nah, itu kalau dinas mau kasar-kasaran itu bisa ditempuh. Tapi enggak ojo ngono lah, aja sampai ngono. Sementing rukun, padha kancane. Paling pirang dina disiyo.
suwe-suwene ya 8 dino. Terus kuwi dibalekne mungkin malah enak tali asi kan. Itu saya mencontohkan ada 2 kecamatan yang bantu-membantu ya. Saya tahu sendiri, saya juga ditanyai itu Kedungwaru. Kedungwaru itu kepala sekolahnya Pak Jailani, saya kenal akrab dengan beliau. Beliau itu jadi kepala sekolah kalau tidak salah di satu Majan dapat bantuan Chromebook 29, PLT di satu Kedungwaru tempat beliau dulu jadi kepala sekolah dapat juga laptop 29. Bingung ki apik diopo murid tuh guru 30 gawe 8 wis cukup sak sekolahan. Kan nanti kan 2 gelombang. Dia ngapik 2 gelombang pakai laptop 9 sudah cukup. Pakai Chromebook 8 sudah cukup satu sekolah. Lah sisane gawe apa sisa 40. Akhirnya mak beliau itu sapa sing butuh nyo. Sing butuh nyo pokok gawat selesai. Dan Kedungwaru hari ini semuanya mandiri, tidak ada yang menumpang. Dengan pendistribusian laptop yang dapat dari pusat itu. Nah, kalau yang dapat bantuan kemudian kok tidak bisa mendistribusikan itu ya mungkin komunikasinya dari antar lembaga juga kurang, sifat apa? Ya kita tidak tahu lah, manusia yang kata. Jadi solusinya kita Bu. Kalau yang 4 pengen jadi 2 ya nambah sarpas dengan pinjam. Kalau dia tidak bisa pinjam sudah alami aja kayak sana papat juga papat. Nanti kita geser itu yang gelombang 2 itu yang hanya melaksanakan 2 gelombang. Oh, gitu. Kan ini kan gelombangnya ya 2 ya. Ini kan kita geser tadi. Kita geseri kan. Kita menggeser yang 2. Dan yang 2 itu harus mau ketika digeser. Kalau enggak nanti resikonya ini menumpuk. Ini kan kalau digeser. Iya. Digeser kan ini kan dari gelombang 1 2 dirubah ke 3 4. Nah, akhirnya ketiganya sudah berubah ini. Sudah mengalami perubahan kan ini. Nah, ini yang bisa kita kerjakan hanya itu, menata jumlah. Jadi nanti kemarin sempat ya kalau yang di Kedungwaru tuh langsung dibelah 2 lembaga itu. Karena kemarin saya belum dapat ini dari Mbak Lucy. Jadi nanti Pak ampreh enake lembaga dibelah jadi 2. Seret. Berarti ada 35 lembaga di sana. Taruhlah 34 lah penai. Maka yang 17 lembaga itu di gelombang 1 2, 17 berikutnya di gelombang 3 4. Itu analisis pertama waktu itu karena hanya menggunakan rasio lembaga. Kemudian sudah dikerjakan Bu itu sudah 2 gelombang. Kemudian pertanyaannya muncul, lek sing iki gelombangnya papat telu piye Mas ngono. Sik lek iso menambah sarpras kan yang 2 nanti kan kosong. Misalkan yang 2 dipindah kan kosong yang ini. Ini kan bisa dipinjam. Nah, coba dipilih iso minjam atau enggak, lek iso minjam pinjam saja. Nanti kalau perubahan verbal tinggal buat kertas kerja kirimkan ke saya, dipoto jebret, saya rubah verbalnya selesai. Tinggal ngerjakan. Akhir jawab nih. Nah, itu yang harus dikerjakan lembaga. Kalau tetap enggak bisa, nggih monggo alamiah iki papat niki pepek dirubah ya bingung wong iki kliene wis 8. Iku lek nambah nuwun sewu lek nambah loro itu 10 ya kabotan kok bandwidthnya. Ini kan sebenarnya kalau ditambahkan ini 2 kan dari 3 gelombang kok ini. Kalau singkat 6 ini juga demikian ini 10 kalau ditambahkan ini 6 ini kan jadinya 8 6 atau 7 66 kan juga bisa. Ini hanya teknis saja di lapangan bisa ditata seperti itu. Jadi tugas panjenengan hanya noto itu sampai tanggal 2 hari Pak Bapak Ibu nuwun sewu. Monggo nanti kalau besok semuanya bisa rapat Jumat pagi sampai siang atau bagaimana selesai atau Sabtu lah segera dibentuk sekaligus sesinya ditata. Minggu malam Minggu sudah selesai semuanya, saya Sabtu Minggu pagi tinggal ngecek. Jangan sampai nanti ada keteteran seperti ngapunten nggih, seperti SD Petra tadi itu. Mesake nanti terus kadung siap 5 ternyata di hari kedua dia menyiapkan 10 laptop dan itu pasti tidak akan bisa tercover ya. Ini yang agak jelimetnya nanti di situ. Iya Mas Hanta, terima kasih. Ini tadi sudah kita Kecamatan Sumber Gempol sudah membagi sesi 1 2 sudah. Jadi seperti tadi dibagi 2 kelompok. 3 4 sudah ada. Jadi insya Allah nanti panjenengan nunggu konfirmasi dari Mas Hana nanti.
akan dikirimkan. Nggih. Ya itu nanti kalau misalkan nanti penataan mungkin masih kurang pas ya, mangke panjenengan pirsani. Iya, tugas Lek saya dipindah, hanya cek, Bu. ya. Lah ya, kalau misalkan bisa dipindah-pindah tadi sudah dibagi-bagi seperti itu dan teman-teman insya Allah sudah setuju. Gitu. Iya. Terima kasih Mas Iya. infonya. Iya. Nggih. Assalamualaikum. Tambahan sedikit ya, saya tidak bisa memindah tanpa seizin panjenengan karena di lapangan itu yang tahu jenengan. Kemarin malam itu ketika Kucang Laban itu konsul ke saya, Mas iki piye? Wah ini harusnya seperti ini. Begitu saya rubah, "Lha Mas iki lho wis kontrak, makanya BV tembak. Engko lek iki dipindah kontraknya piye?" Kadung teken kontrak, "Oh ya wis ngerti jenengan. Kula pasrah jenengan mawon." Yang atur ki ambak piye amprih setidak-tidaknya ini tidak menumpuk di satu gelombang. Ya kan fleksibel saja. Tugas kita hanya minimalisir, tidak kaku itu tidak. Itu hanya apa? Teknisnya ya. Ada ya, ada kalanya kita harus tapi juga semua punya resiko. Kalau kita mau santai-santai, benes karpe dhewe gelombang siluru benes. Nah, ini nanti ya ada masalah mesti. Tapi kalau kita sudah mengupayakan untuk seperti ini kok dilalah sih panggah masalah yes. Oto Gusti Allah ada resonya apa-apa. Iya. Iya Mas. Ya, terima kasih Mas. Mas Santa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain ini Bu Endah. Ini resen ini. Monggo Pak Dodi. Oke. Ini terkait administrasi saja. Mohon maaf apabila tadi sudah ada yang bertanya tadi siang karena tadi siang saya tidak bisa ikut. Masalah administrasi pelaksanaan ANK besok mengenai berita acara dan daftar hadir dan lain sebagainya. Kalau di gladi kemarin kan kita tidak melakukan. Kalau di besok berarti harus dibuat dan diupload ya. Semuanya siap. Kemudian untuk administrasi mengenai pengawas itu bagaimana? Jadi silang atau cukup dari sekolah saja? Itu aja Pak. Terima kasih. Kalau di pos sejak kemarin pengawasan itu silang. Ya. Namun kita nanti tadi ditanyakan oleh Pak Toto dari Rejo Tangan ya. Saya itu hanya bagian teknis Pak. Jadi saya hanya menyampaikan ke pimpinan terkait nanti pelaksanaan tanggal 15 itu pengawasannya bagaimana, itu bagiannya edukasi sama Pak Kadip. Nanti saya hanya laporan saja. Pak niki wancine wancine ANBK benjing pengawasannya harus hilang, monggo dibentuk kepanitiaan. Saya ngoten Pak. Karena di tataran kebijakan bukan tugas saya, itu tugasnya beliau. Tugas saya itu hanya kalau kesulitan sarpras, saya hanya mengakomodir saja. Kalau kesulitan bandwidth, saya hanya mencarikan bandwidthnya saja, memberikan pemecahan. Sing ngragati nggih panjenengan semuanya, saya tidak bisa ngragati. Jadi saya hanya memberikan. Kalau terkait dengan SDM dan kemampuannya, nah saya siap. Ngapunten ngrathah nih kemarin saat simulasi pertama bulan Agustus September, simulasi kedua bulan Oktober kemarin pertengahan itu ya minggu 3 kemudian gladi pertama, gladi kedua itu saya HP saya matikan Pak. Atau enggak saya angkat, ditelepon enggak saya angkat. Sengaja enggak saya angkat. Kenapa? Satu, di saat itu ada beberapa kecamatan yang harus kita training. Misalkan di saat simulasi pertama, hari Kamis, Rabu Kamis, saya ditelepon berkali-kali oleh Ngantru sama Kucang Laban, tidak saya angkat. Pada saat itu saya training Karangrejo sama Sendang. Di gelombang kedua juga sama, simulasi itu, waktu yang kemarin itu. Ketika ditelepon, tidak saya angkat. Karena juga ada sebagian kecamatan yang juga minta di training. Ya, saya kan hanya diminta datang saja. Perkara itu nanti yang lain Mary ya diskusannya beliau hubungi kami K3S sama pengawas yang hubungi saya, tolong diterima siap.
Termasuk kemarin waktu gladi 1, 2, 3 itu saya ditelepon juga tidak begitu aktif, saya paling aktif setelah jam 12, karena saat itu juga ada lembaga yang menumpang, awalnya menumpang menjadi mandiri, itu kan bingung juga. Awalnya selama 3 gelombang itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa menjadi klien, ya, tidak pernah mengamati Proktor Bro. Nah kemudian ini tiba-tiba harus mandiri ketika dapat bantuan, kan juga bingung. Minta diterima, saya datangi saja, selesai. Termasuk ada lembaga nuwun sewu karena jaringan ndak iso bingung, kula kon tumbas orbit tak setting nih wis. Awalnya bukan langsung di setting tapi saya survei dulu. Pak niki kenging damel orbit, monggo benjing tumbas. Nah, begitu tumbas di setting selesai. Saya hanya fokus di situ sampai tadi siang. Tadi siang itu ada lembaga POP yang memang harus kita ya bukan kok dijenguk enggak, ya memang pada faktanya beliaunya perlu disambangi untuk dicek kurangannya apa. Jadi baru namun Bapak Ibu baru harusnya ini kita selesaikan tanggal 1 kemarin ya. Harus sudah selesai masalah ini, cuman surat sudah ada di saat itu harus apa itu bantu ya yang lain. Nah, baru tadi selesai gladi saya kepikiran, wah ini harus disampaikan segera. Sempat beberapa lembaga kecamatan saya hubungi koordinatornya, tapi mungkin data ini belum ada ya, karena kemarin baru saya cek, wah datanya kok luwih rinci ini. Nah kemudian saya buat rumusan, itu baru juga tadi malam tahunya data itu ketika ngecek adanya itu. Sebelumnya mboten kober ngecek Bapak. Nah, kemudian Pak Pucang Labar minta itu baru saya buatkan rumusannya seperti ini. Nah, nanti juga akan insya Allah saya berikan per kecamatan nanti ya data ini. Jenengan nanti tugasnya adalah untuk nata saja. Bareng-bareng. Nah, ini bagi yang belum ada perubahan Sarpras. Kalau sudah ada perubahan Sarpras nanti berbeda lagi. Harus di total lagi. Yang jelas saya minta lembaga itu nanti ditempatkan di gelombang 1, 2, 3, 4, tidak usah keberatan. Podo wae melaksanakan. Memang yang melaksanakan 2 gelombang itu yang fleksibel, kita pindah-pindah mudah. Jadi kalau melaksanakan hanya maksimal 2 gelombang itu dipindah-pindah di mana bisa, dipindah di 1, 2, 3, 4 itu bisa. Tapi yang 3 gelombang, yang 4 gelombang itu mentok. Nanti rodok dirubah ya rodok kangelan. Mungkin opsinya dia menambah klien agar menjadi 2 gelombang kalau dia mampu, kalau enggak biarin alamiah. Yang penting kita kurangi, jangan sampai menumpuk di gelombang 1, 2. Ngoten Pak Dedik ya, sawetawis untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan mohon besok kalau bisa segera ketemu nggih. Karena waktunya juga nuwun sewu ini agak mepet ya. Karena nanti kalau enggak ngapunten, yang kepontalan mesti ya saya. Kepontalan untuk napa menika ngecek dan sebagainya itu. Bu Endah badhe tanglet monggo ini kok Bu Afnani Sulaksono yang resen monggo. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan gini Pak, tadi kan jenengan sampaikan itu nanti kalau di Virtual TIK, ini kan ada di beberapa lembaga di Kecamatan Bandung itu kan yang baru saja dapat 29 Chromebook. Nah, sementara itu nanti kan tentu tidak bisa digunakan semuanya terkait dengan bandwidth dan lain sebagainya. Okay. Nah, itu yang harus diisikan itu di Virtual TIK-nya yang Sarpras yang kita miliki atau Sarpras yang kita pakai. Itu. Yeah. Terus lalu kalau misalnya tadi yang sampaikan itu untuk menambah Sarpras gimana? Ditambah nanti yang sudah selesai digunakan oleh lembaga lain. Nah, itu nanti bagaimana kita mengisikan klien pada TIK-nya itu. Katanya tadi kan kalau misalnya klien yang dituliskan itu 6, berarti maksimal ya kita hanya bisa
6. mengaktifkan 6 itu tadi di masing-masing sesinya atau kelompok tesnya. Itu Pak Anta, terima kasih. Assalamualaikum. Belum salah orang tua. Untuk lembaga yang laptopnya itu 29 ya, itu statusnya otomatis nanti ya mandiri ditumpangi. Nah, mandiri ditumpangi itu ternyata juga berat, Bu ya. Beratnya bagaimana? Dia harus menyiapkan bandwidth juga. Misalkan laptop jenengan 29. Kalau nanti ditumpangi lembaga lain, jenengan boleh ditumpangi datang ke lembaga jenengan, jangan seneng-seneng mawon, tapi bandwidthnya harus nambah kan. Nah, kuat enggak bandwidthnya nambah? Kalau bandwidthnya kuat nambah enggak masalah, wong listrik kan juga sama aja enggak terlalu banyak. Apalagi kalau jenengan punya listrik lebih dari 1.300, enggak masalah. Tapi bandwidthnya bisa enggak mencukupi. Kalau enggak, ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Pertama ya, kalau mau ingin menumpang di tempat jenengan ya harus siap bandwidth, siap tempat, dan faktanya saya tanya lembaga yang ditumpang itu juga kadang itu ya rebia karena tempatnya mungkin terbatas. Listriknya juga mungkin terbatas dan bandwidthnya yang paling menentukan. Akhirnya untuk kecamatan lain itu juga arahan dari Pak Kabid kemarin itu ya dipinjamkan, Bu. Dipinjamkan. Nah, kemudian statusnya ya tetap mau mandiri tumpang ya monggo, tapi faktanya tidak ada yang numpang. Faktanya tidak ada menumpang kalau yang Kedungwaru itu. Yang Kedungwaru itu dapat bantuan sekitar 5 lembaga loh, enggak salah. Tidak ada yang menumpang, akhirnya semuanya mandiri dengan pinjam Chromebook dari teman-temannya. Dan itu sebenarnya meringankan, penjenengan juga ringan. Ringan dalam artian penjenengan tidak perlu nyiapkan bandwidth. Cuman playback di pendataan berita acaranya. Jenengan nanti kan berita acara atau ini dipinjam ini, serinya sekian-sekian, nomornya sekian, nah kalau adanya bagian, nah nanti kan kalau pulang kan juga harus diregistrasi lagi. Dan di situ saja. Itu untuk yang punya bantuan 29 laptop. Karena pada faktanya juga tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin bisa menggunakan semuanya. Jangankan kok yang 29, Bu ya, yang 15 menurut saya Bandung 1 dapat 15 itu yang dipakai cuma 6. Iya. Karena aku sendiri. Ya, yang dipakai itu gini, Pak. Yang di verbal itu kan kita tulis kemarin itu, teman-teman tulis itu kan 29, Pak. Itu kan tadi yang jenengan sampaikan itu, yang ditulis 29 itu nanti kan berarti ada kemungkinan bisa klien keluar sekali keluar itu semua menumpuk di satu sesi dan satu gelombang, Pak, itu tak, Pak. Karena kita memiliki 29 klien yang ditulis di situ. Artinya nanti di hari pertama itu nanti kelompok tes bisa saja keluar semuanya karena siswanya itu hanya 17 misalnya dan kita klien ada 29. Apakah itu ditulis di verbal TIK-nya itu 29 ataukah disesuaikan dengan yang kita pakai? Itu yang saya tanyakan, Pak. Karena kan nanti kalau klien kita tulis 29, kelompok tes semuanya bisa keluar itu, Pak. Karena kan sarprasnya memenuhi. Ya. Memang jumlahnya 30 bisa langsung semuanya ikut ya. Bisa. Kalau dapat 9 diikutkan semuanya. Itu nanti tergantung dari sesinya, Bu. Ketika jenengan mengatur. Nanti si sesi itu jenengan atur berapa. Misalkan diatur 5 per sesi 5 kan tidak masalah itu. Karena kalau jenengan punya sarpras 30, jenengan isikan 5 saja per sesi itu tidak masalah. Bisa. Tapi yang punya 5 tapi kok diisikan 6 ini yang tidak bisa. Nanti laptopnya yang mana yang dipakai. Jadi panjenengan mau pakai data asli monggo, mau pakai data yang dipakai juga tidak masalah. Kalau yang lebih selamat sebenarnya data yang dipakai itu biar tidak ngeribeti. Ribeti bagaimana? Dan nanti ditulis 30, nanti muncul datanya 30, dipakai cuma 5. Nah, yang lain kan tidak kepakai. Nah, kan ini hanya administrasi saja. Kalau ditulis 29 juga tidak masalah. Itu juga hanya teknis saja. Yang tulis 8 juga tidak ada kendala. Tidak masalah itu. Paling panjenengan nanti ketika tahun depan database sudah ada, dianggap laptopnya berkurang. Dan itu juga berpengaruh dengan registrasi dari pusat. Nah, jadi enaknya ditulis apa adanya aja kalau memang punya
bantuan 29 ya tulis 29, nggak apa-apa. Oke, Nggak masalah. berarti Kayak berarti ditulis kita tulis 29 seperti adanya seperti itu, tapi nanti kita penataan di sesi dan gelombangnya diratakan gitu Pak, Ya. atau disesuaikan dengan kemampuan bandwidth. Jadi kalau bandwidthnya jenengan pakai sana katanya tidak ada Telkom ya, katanya pakai Telkomsel, pakai Orbit ya. Orbit itu sepengetahuan saya itu walaupun nanti itu dia bisa menangkap sinyal Telkom itu lebih dari 30 Mbps, tapi dia itu hanya bisa memancarkan sampai 15 Mbps. Jadi satu Orbit itu hanya bisa dipakai 8 klien. Itu standarnya. Lebih dari itu bisa, tapi nanti pas sering lag out dan sebagainya. Karena memang yang Orbit 1 yang ini pasaran hari ini dibeli itu, saya baca di daftarnya itu kemampuan mancarnya itu untuk HP bisa 32 HP ya. Kan HP hanya tidak sampai diberikan apa itu 1 Mbps itu tidak perlu 0,8 itu bisa untuk 30. Tapi begitu saya buka lagi itu hanya sampai 15 Mbps sampai 20-an. Jadi antara 15 sampai 20. Setelah kita ambil kasaran 20 Mbps lah. Berarti hanya bisa kecepatan tertinggi dari Orbit itu hanya 10 klien. Kita ambil yang rendah, yang selamat ya, pakai 7 klien. Itu hanya hitung-hitungan teknis Bu ya. Hitungan teknis itu bisa meleset, bisa tepat, tapi ya akurat dan tidaknya itu memang ya siapa yang ahli dia akan akurat. Tapi kalau dia tidak ahli ya tidak akurat. Itu hanya perhitungan saya, mungkin nanti di lapangan penjenengan bisa tahu sendiri dengan kondisi lapangan. Ya, kemarin misalkan kalau di kota saat itu ngecek sendiri 19 download, uploadnya 22. Untuk 10 klien jalan waktu itu, Bro. Waktu itu jalan karena ya di kota berarti kalau 10 masih bisa. Tapi untuk daerah yang agak ke utara, Kecamatan Kedungwaru, Simo, perbatasan Karangrejo itu dipakai 7 sudah tidak bisa. Lemet-lemet nih 7. Karena memang sinyalnya berbeda. Jadi itu Bu, nanti untuk tambah klien, tambah bandwidth. Itu ada resikonya. Jadi harus difahami itu semuanya. Dan mohon maaf untuk teman-teman di teknis, sebenarnya kemarin itu harusnya itu di pos itu ada training proktor, juga ada training teknisi ya. Tapi mohon maaf saya selaku teknisi itu belum bisa yang memberikan training secara langsung seperti proktor. Mungkin kemarin kita proktor sudah di Grand Hotel itu ya cukup lah untuk proktor aja kan sudah mengulang-ulang, tapi untuk teknisi ini berbeda. Karena teknisi itu butuh ketelitian dan kesabaran. Harus lebih teliti, lebih sabar dari proktornya. Maten, yang resen tadi kami persilahkan. Nah, tadi ada sekedar gambaran dari kecamatan. Pak, saya nanti kalau rubah-rubah begini itu di Kiro KPDW, tolong dikomunikasikan dengan pengawas dan K3S. Nah, ini kan yang kemarin tanggal 17 kan sudah disepakati ya, bahwasanya yang diminta untuk hasil hasil AN apapun itu kan proktor, koordinator, kemudian koordinator harus menyampaikan ke pengawas dan ke K3S ya, kemudian untuk disikapi. Nah, tadi ada yang tanya seperti itu. Nah, saya hanya bisa bantu, paling nanti pengawas yang saya kenal akrab saya telepon, saya minta untuk Pak ini bantu dan sebagainya. Karena yang berhak itu sebenarnya bukan saya, tapi tetap pimpinan ya. Saya hanya menyampaikan secara teknis saja. Nah, bagaimana hubungan di lapangan dan sebagainya, panjenengan lebih tahu di lapangan. Saya tidak mengerti di lapangan panjenengan dengan pengawas, dengan K3S. Saya tidak paham itu urusan panjenengan. Akan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Sudah jam 9, kita sudah berjalan 2 jam ya. Saya cuman
mengingat pesan Ibu Kasih tidak boleh pertemuan melampaui jam 9. Ini sudah jam 9. Mungkin masih kita berikan 1 atau 2 pertanyaan lagi kalau ada. Ada yang resen, yang bersilahkan. Pas. Pas, nggih. Kaos nggih. Saya kira ini sangat mudah ya. Sudah bisa ngatur sesi, tinggal nanti teman-teman proktor di bahwa suratnya kemarin yang dari grup teman-teman koordinator print, tunjukkan kepada pimpinan, bisa kepala sekolah, bisa K3S atau kepada KUPASP, kemudian untuk diadakan pertemuan. Nah, ini kalau tidak bertemu nanti tidak bisa selesai nanti, kan ketua-ketua ya. Diadakan pertemuan untuk dipecahkan. Nanti seminggu sama Senin saya hanya verifikasi dilihat kalau masih ada yang ganjil dan numpang nanti ya akan beberapa saya pindah biar tidak terfokus di gelombang tertentu. Baik, kalau tidak ada kita akhiri Bapak Ibu ya. Insya Allah ini masih selesai 8 kecamatan yang saya rekap untuk datanya yang merah kuning ini. Nanti saya kirim di masing-masing grup panjenengan untuk diambil ya, diolah untuk penyusunan gelombang ya, untuk penetapan gelombang di masing-masing kecamatan. Sementara itu dulu saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afifah. Sami-sami. Dan stop screen-nya dulu Pak. Pripun Pak? Stop. Stop. Oh, nggih. Stop record dulu baru nanti diakhiri. Iya. Kalau enggak di stop